Ya, lantas bagaimanakah keseharian korban? Apakah benar memiliki masalah dengan pelaku? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada istri dari korban Sandi Permana, Ibu Ade Andriani, dan Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya, Kompol Bambang Askar Sodik. Pak Bambang, Ibu Ade, selamat sore. Sore. Ya, terima kasih atas Selamat sore, waktunya Mas. bersama kami di Prime Time News. Bu Ade, kami sampaikan kami turut berduka cita atas tragedi yang menimpa almarhum. Bu Ade, seperti yang kita ketahui bersama bahwa tersangka ini sudah menyampaikan motif dan kronologi kejadian yang kemudian menyebabkan almarhum Sandi Permana ini meninggal dunia. Nah, apakah ada pernyataan tersangka yang menurut Bu Ade ini tidak sesuai dengan kenyataan? Tidak sesuai. Karena suami saya nggak mungkin dia sinis dan meludahi pelaku. Karena yang saya tahu selama ini pelaku malah sering melototin saya. Oke. Tapi betul Bu, bahwa memang hubungan antara almarhum, antara korban ini dengan tersangka itu tidak rukun begitu dan bahkan sudah berlangsung sejak lama, sejak tahun 2017 ketika bertetangga Bu, betul? Kalau nggak rukun nggak ya. Memang kan si pelaku ini orangnya tidak berbaur sama warga, tertutup, jarang ngobrol, bukan jarang ngobrol lagi ya, memang nggak pernah ngobrol. Jadi memang perilaku tersangka ini yang memang sudah tidak rukun dengan semua tetangga begitu, tidak hanya kepada almarhum saja, begitu Bu Ade? Iya, pada semua, karena dia juga dulu tersangka ini dulu kan langganan ojek saya di 2017. Selama dia langganan ojek saya itu dia tidak pernah bicara. Jadi Bu Ade memang ada hubungan begitu dengan tersangka ini sebagai ojek langganan begitu ya, Bu Ade? Ya? Iya, betul. Tapi dia tidak pernah ngajak ngobrol ataupun berhubungan baik begitu dengan Bu Ade maupun dengan suami Ibu Ade? Enggak, selama dia jadi ojek langganan saya itu selama perjalanan itu nggak ada bersuara, nggak ada ngobrol. Dari 2017 itu ya baik-baik aja, nggak ada masalah apapun. Oke, karena dari pernyataan yang disampaikan oleh tersangka ini mengatakan bahwa korban ini sejak lama itu memiliki sedikit pemarah begitu menurut pernyataannya yang kemudian nanti saya akan konfirmasi kepada Pak Bambang, dan bahkan tersangka ini mengatakan almarhum ini agak temperamental. Nah, itu tanggapannya bagaimana Bu Ade? Kalau suami saya nggak temperamen ya, dia cuman memang kalau ngomong memang agak tegas. Mungkin ya kalau suami saya sih tidak ada musuh, ya mungkin si pelaku ini yang menganggap suami saya musuh. Oke, apakah memang pernah ada kejadian sebelumnya, sebelum tanggal 12 Januari yang melibatkan antara tersangka dengan korban ini Bu Ade, yang mungkin diketahui oleh Bu Ade? Yang saya ketahui waktu itu ada rapat warga. Nah, di situ kan ada pembahasan gitu kan, pembahasan lingkungan gitu. Terus si pelaku itu kata si suami saya waktu itu pernah habis selesai rapat, suami saya ngomong, iya dia melototin saya, kata suami saya seperti itu. Apa Bu alasan tersangka ini memelototi korban ini? Tahu nggak Bu Ade? Kalau untuk melototin ya saya nggak tahu ya, karena itu kan ada pembahasan tentang minum-minuman. Oke. Tapi Bu Ade ada di rapat tersebut ya? Ada. Oke. Apakah ini rapat yang dibicarakan, yang disampaikan oleh pihak polisi juga? Yaitu pada Oktober 2024, ketika itu ada rapat tentang penurunan ketua RT begitu, lalu kemudian ada cekcok antara korban dengan istri dari ketua RT. Nah, itu betul atau tidak, Bu Ade? Betul. Itu saya pernah ada cekcok sama istri ketua RT.
Oke, kejadiannya seperti apa, Bu Ade? Kenapa kok ada cekcok itu? Kalau boleh cerita sedikit ya. Cekcok itu karena dia menghina suami saya tidak terima. Hmm, hmm, Itu oke, waktu pas cekcok itu saya pernah habis rapat saya langsung lapor ke polisi. Karena perbuatan tidak menyenangkan ya, suami saya dihina-hina. oke, oke. Bu Ade, tapi apakah betul bahwa memang almarhum ini sempat juga berkata kasar begitu kepada tersangka, mengatakan bahwa kamu bukan warga sini, sebaiknya jangan ikut-ikutan begitu? Iya, suami saya pernah bilang seperti itu Hmm, karena suami saya beranggapan kan dia di sini domisili. Oke, baik. Selain acara ketua rapat RT itu nih, Bu Ade, di tahun 2019 tersangka mengatakan bahwa almarhum ini pernah mengadakan pesta, lalu kemudian tendanya ini memakan pekarangan dari tersangka. Lalu kemudian katanya almarhum ini juga sempat menebang pohon tanpa meminta izin, dan itu lokasi dari pohonnya itu juga ada di lahan pekarangan. Nah, itu apakah diketahui oleh Ibu Ade? Kalau untuk pohon saya tidak tahu, yang saya tahu yang katanya si pelaku ini marah besar itu ada seperti gundukan tanah tapi itu di rumah kosong, bukan rumah dia. Oke. Karena memang ada kejadian sedikit yang kemudian menyebabkan ada konflik nih Bu Ade, apakah tidak ada upaya untuk membicarakan masalah secara baik-baik begitu, mungkin dari pihak almarhum maupun dari pihak tersangka? Tersangka itu kan dia ngamuk-ngamuknya sendiri tanpa jelas gitu kan. Kalau memang ada masalah kasih tahu gitu kan. Hmm. Mhm. Oke, jadi tidak pernah ada komunikasi yang baik begitu ya antara tersangka dengan almarhum begitu ya Bu Ade ya? Nggak ada, bukan sama almarhum aja, memang sama semua dia tidak ada komunikasi yang baik. Mhm. Oke, baik. Saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, apakah memang sudah bisa dipastikan bahwa kejadian di tanggal 12 Januari 2024 ketika almarhum ini meninggal dunia itu memang tidak ada unsur perencanaan begitu yang dilakukan oleh tersangka ini, Pak Bambang? Baik, terima kasih Mas. Jadi tadi hari ini Bapak Direskrim dan Pak Kabid Humas kita sudah melaksanakan press conference terhadap pengungkapan kasus penganiayaan berat dan pembunuhan, Mas. Jadi kami dari Polda Metro Jaya yang pertama sekali kami mengucapkan turut berbelasungkawa Bu atas musibah ini. Semoga almarhum Bapak diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti dari hasil proses pemeriksaan terhadap para saksi, Mas. Para saksi ada 8 orang saksi yang sudah kami periksa, dan pemeriksaan terhadap tersangka NI alias KI, kita mendapatkan keterangan seperti yang dimaksud tadi, bahwa memang motifnya adalah secara umum ada akumulasi dendam, Mas. Akumulasi dendam atau sakit hati, ya kan? Sampai saat ini penyidik sudah menyampaikan ini adalah akumulasi sakit hati dari tersangka terhadap korban saudara SP, Mas. Mhm, mhm. Baik. Pak Bambang, dari sejumlah kronologi maupun yang disampaikan oleh pihak tersangka ini seperti kita dengarkan tadi dari pihak keluarga korban, Ibu Ade tadi meragukan. Bahkan tampaknya tidak mungkin kalau misalnya memang korban ini meludah begitu ya, dan bahkan memicu terjadinya konflik itu pada tanggal 12 Januari. Nah, ini kejadian-kejadian seperti ini dikonfirmasi tidak kepada pihak keluarga, Pak Bambang? Baik. Untuk saat ini kami akan masih melakukan pendalaman kembali, Mas. Jadi kita sudah menetapkan tersangka
saudara NI alias Kini sebagai pelaku penganiayaan berat dan atau pembunuhan terhadap saudara SP. Intinya penyidik bekerja secara profesional, Mas, dengan menggunakan penyelidikan secara ilmiah atau scientific crime investigation. Kami melakukan pemeriksaan terhadap semua saksi dan kita sinkronisasi hasil dari pemeriksaan saksi akan kita sinkronisasi. Untuk saat ini sudah naik ke tahap penyidikan. Penyidik tinggal melengkapi berkas-berkas, melengkapi administrasi, melakukan pemeriksaan para saksi dan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum. Nanti konstruksi lengkap peristiwa ini akan dilakukan dalam sebuah rekonstruksi, Mas. Rekonstruksi nanti menunggu hasil koordinasi dengan jaksa penuntut umum. Karena kemarin sudah kita lakukan pra-rekonstruksi, ada 12 adegan yang diperagakan oleh tersangka NI alias G ini pada saat yang bersangkutan tersangka ini melakukan proses pengenaan berat dan atau pembunuhan terhadap saudara SP. Begitu, Mas. Baik, saya kembali ke Bu Ade. Bu Ade, sosok tersangka ini dikenal oleh pihak tetangga maupun Bu Ade itu seperti apa, Bu Ade? Kalau sosok tersangka ini di sini kan memang orang yang tertutup, jarang komunikasi sama warga sekitar. Oke, baik, memang tidak memiliki komunikasi yang baik. Bagaimana dengan korban sendiri, Sandi Permana? Bu Ade, seperti apa keseharian Sandi Permana ini bagi pihak keluarga, Bu Ade? Kalau suami saya ini ya dia selalu membaur sama tetangga, ramah. Juga di rumah ini kan tempat kumpul-kumpul dia sama teman-temannya, makan-makan. Itu selalu rumah ini selalu kumpul sama teman-temannya semua. Dia ramah sama semua. Oke, baik, dikenal baik dengan tetangga. Bu Ade, bisa diceritakan, Bu, itu pada tanggal 12 Januari 2024, itu kejadian yang dialami Bu Ade sendiri, informasinya datang dari mana, itu seperti apa sih, Bu? Kapan itu informasi itu diterima oleh Bu Ade? Saya dapat informasi itu saya masih di rumah, masih di kamar sama anak-anak. Saya dapat info itu dari warga sekitar, dia manggil saya untuk buru-buru segera ke rumah sakit. Oke. Dari mana kemudian Ibu Ade mengetahui bahwa almarhum ini bukan kecelakaan, tapi kemudian ada yang membunuh begitu, Bu Ade? Setelah sampai rumah sakit, saya lihat suami saya itu berdarah penuh. Saya cari sumber darahnya itu dari mana. Ternyata saya lihat ada di belakang kepala. Saya langsung berpikir ini dia ditusuk. Baik, menyangka tidak bahwa memang pelakunya itu adalah Nanang Gimbal ini yang merupakan tetangga dari Ibu Ade sendiri? Kalau untuk menyangka, waktu pas saya dengar katanya dia sempat menyebutkan nama pelaku, saya langsung menyatakan pasti benar dia. Karena dia selalu kalau ketemu sama saya, dia selalu melotot. Oke, baik. Saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, jadi ancaman hukuman yang akan diberikan kepada tersangka seperti apa dan apakah selama proses pelariannya setelah membunuh korban ini dia mendapatkan bantuan dari pihak-pihak lain, Pak Bambang? Baik, terhadap tersangka saudara NI alias Gimbal ini, Mas, penyidik menggunakan pasal 354 dan atau pasal 354 terkait dengan penganiayaan berat dan pasal 338 terkait dengan pembunuhan. Kami dari penyidik Polda Metro Jaya akan melengkapi semua berkas-berkas pemeriksaan saksi dan yang pasti penyidik akan mengedepankan evidence atau pembuktian, pembuktian dalam kasus ini. Yang pasti dalam proses ini betul-betul kita lakukan secara proses penyelidikan ilmiah, termasuk nanti yang berbicara adalah bagaimana dari pemeriksaan dari digital forensik terhadap alat komunikasi dari tersangka
dari korban serta para saksi yang akan kami lakukan pemeriksaan nanti. Pada saat proses pelarian tersangka, setelah melakukan upaya pembunuhan, tersangka kabur ya kan, Baik. menggunakan sepeda motornya, sepeda motor Supra Fit, Ya. menuju ke arah Kerawang. Dan di situ yang bersangkutan pun mengaburkan upaya pelarian dengan mengaburkan identitas, Oke. dengan memotong rambutnya sendiri karena dikenal yang bersangkutan dengan Baik. nama Imbal. Oke, baik. Mas. Pak Bambang, terima kasih atas waktunya bersama kami. Ibu Ade juga terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Sekali lagi kami ucapkan kami turut berduka cita atas tragedi yang menimpa almarhum Sandi Permana. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.